Cara mudah dan murah untuk mengendalikan hama putih palsu, Snapalochlorosis medinalis, pada tanaman jagung. Pertanaman jagung yang diharapkan bisa memberikan hasil tinggi, dengan kualitas dan kuantitas terbaik, terancam pertumbuhan dan perkembangannya, dengan serangan dari organisme pengganggu tanaman ini, yang kalau muncul bisa sangat merugikan. Saat ini serangan hama putih palsu lebih dominan ke tanaman padi. Tetapi antisipasi perlu dilakukan, agar pertanaman jagung tetap optimal. Hama putih palsu, Snapalochlorosis medinalis, merupakan hama penting jagung dari tipe penggorok daun. Hama ini menyerang tanaman jagung, padi dan sorghum. Hama ini merusak dengan cara menggorok daun, hingga yang tersisa hanya tulang daunnya. Gejala serangannya akan terlihat, apabila ada gulungan pada daun jagung di pertanaman, dan hasil gorokan. Dewasa dari, Snapalochlorosis medinalis, merupakan hama penggulung daun atau pelipat daun. Tergolong ordo Lepidoptera, dari famili Pyralidae. Nengat dewasa muncul 30 hari setelah peletakan telur. Sayap mengkilap berwarna kuning jerami, yang dihiasi pinggiran gelap 2-3 garis vertikal. Nengat aktif pada malam hari, dan tertarik pada cahaya. Nengat betina biasanya hidup 10 hari, dan meletakkan telur satu-satu, atau dalam bentuk barisan pada permukaan bawah daun jagung muda yang terserang. Telur, berbentuk oval, dengan permukaan agak cembung, berwarna putih transparan jika baru diletakkan, dan selanjutnya berwarna putih kekuningan. Telur akan menetas dalam waktu 4-6 hari setelah peletakan. Larva, mempunyai tubuh putih dan transparan, dan kepalanya berwarna coklat muda. Larva mengalami 5-6 instar. Larva instar pertama memakan daun muda dengan menggaruk permukaan daun, tetapi tidak menyebabkan daun melipat. Pada hari kelima atau instar kedua, dan seterusnya dapat menyebabkan daun-daun menggulung. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan kedua tepi helaian daun melalui sederetan benang yang dihasilkan oleh larva tersebut. Larva hidup dalam gulungan daun sambil memakan lapisan hijau daun, menggorok daun sehingga menyebabkan jalur-jalur putih yang tembus cahaya. Jika helaian daun rusak berat, maka larva akan berpindah ke daun lainnya. Larva sangat lincah apabila gulungan daun dibuka, maka larva akan melompat. Pupa terbentuk dalam gulungan daun dalam untaian benang sutera yang terjalin renggang. Pupa yang baru terbentuk berwarna kuning terang dan berubah coklat tua menjelang munculnya nengat. Stadia pupa sekitar 6-8 hari. Gejala kerusakan. Tanaman yang terserang oleh hama putih palsu, biasanya tanaman yang masih muda, sampai pada umur 75 hari setelah tanam. Serangan hama putih palsu terdapat sepanjang tahun, dan umumnya populasi meningkat pada musim hujan. Selain itu banyaknya rumput-rumput di sekitar pertanaman juga akan meningkatkan jumlah populasi hama ini. Pemberian pupuk N yang berlebihan akan mengakibatkan makin meningkatnya serangan hama putih palsu. Kerusakan tanaman, disebabkan oleh larva. Pada daun yang masih muda. Kerusakan tersebut dicirikan oleh adanya gulungan, dan goresan putih transparan. Garis-garis putih tersebut sejajar dengan tulang daun, dan biasanya terdapat beberapa daun tergulung dan terlipat. Goresan putih akibat hilangnya hijau daun, dan pelipatan daun ini, akan dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Daun-daun yang rusak, akan memberikan peluang bagi jamur dan bakteri untuk menyerang tanaman. Rekomendasi pengendalian hama putih palsu, adalah A. Penggunaan benih jagung bermutu dan unggul. Yaitu, benih jagung hibrida yang relatif tahan terhadap hama putih palsu. B. Kultur teknis, yaitu 1. Pengolahan tanah maksimal atau maksimum tillage. Pengolahan tanah yang intensif ini, akan membasmi telur dan inang alternatif hama ini. 2. Sanitasi area. Yaitu, membersihkan area pertanaman dari gulma, yang memiliki potensi sebagai inang alternatif hama putih palsu. 3. Perlakuan benih. Atau SID treatment. Mencampur benih yang akan digunakan dengan insektisida, yang disarankan untuk perlakuan benih, khususnya untuk serangga ulat. 4. Penanaman serempak, dan pergiliran tanaman, atau varietas.
Penanaman serempak dan pergiliran tanaman, atau pergiliran varietas, diharapkan bisa memutuskan mata rantai siklus hidup hama putih palsu. C. Pemupukan berimbang. Mengurangi pemakaian pupuk nitrogen, terutama yang tunggal, di mana kebutuhan HRN bisa disubstitusi dengan menggunakan pupuk majemuk NPK, atau menggunakan pupuk organik dengan kandungan N tinggi. D. Pengendalian hayati. Program pengendalian hama putih palsu dengan menggunakan musuh alami, baik predator maupun parasite. Seperti diketahui bahwa, serangan hama putih palsu jarang meledak, mungkin disebabkan oleh banyaknya parasitoid dan predator yang memarasit dan memangsa hama ini. Oleh karena itu pengendalian harus dilakukan dengan tujuan agar musuh alami ini dapat berfungsi. Musuh alami yang bertindak sebagai predator antara lain adalah, Ophionia isi, Paederus furcipes, keduanya jenis kumbang, dan beberapa jenis semut pemangsa larva. Sedangkan yang menyerang telur adalah Thiosa sp. Predator pemangsa imago adalah, Jecui jenis capung dan beberapa dari laba iaba, telur dapat diparasit oleh Trichogramma. Dan musuh alami lainnya. E. Pengendalian kimia. Untuk hal ini kita menggunakan insektisida, baik insektisida kimia, maupun insektisida mikroba, alami. Untuk insektisida kimia, gunakan insektisida yang memiliki sifat sistemik dan kontak, misalnya insektisida yang berbahan aktif seperti lambda-sihalotrin, thiamethoxam, chlorantraniliprol, BPMC, dan karbaril. Gunakan dengan droplet embun pada siang menjelang senja, dan ada matahari. Hindarkan aplikasi insektisida di waktu angin kencang, tengah hari, dan hujan. Aplikasi insektisida bisa dicampurkan dengan fungisida, bakterisida dan zat pengatur tumbuh.